Halo Permisa, bersama saya Sandi Nabila dalam Lens Up, program berita yang menyorot aktivitas menginspirasi Anda. Akhir pekan telah tiba dan berbagai aktivitas produktif kembali mewarnai kota Jakarta. Mulai dari masyarakat yang memilih berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno, masyarakat yang mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, hingga para pedagang yang memanfaatkan keramaian untuk berjualan di kawasan Gang Masjid Petukangan. Inilah momen ketika semangat, kreativitas, dan juga produktivitas berpadu menjadi satu. Kita mulai dengan suasana penuh semangat dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Berikut laporan selengkapnya bersama rekan kami, Jihan. Terima kasih Sandi. Selamat pagi pemirsa. Saya Jihan, melaporkan langsung dari kawasan Gelora Bung Karno. Pagi ini, kita akan dipenuhi warga yang antusias melakukan olahraga. Mulai dari jogging, bersepeda, hingga lain. Kegiatan Car Free Day di Gelora Bung Karno menjadi sarana olahraga masyarakat sekitar. Berbagai macam olahraga dapat dilakukan, dan hal ini juga menjadi ruang interaksi sosial yang menumbuhkan semangat hidup sehat, serta menjalin kebersamaan di tengah masyarakat kota. Tidak hanya untuk berolahraga saja, tetapi kawasan Gelora Bung Karno juga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas seru lainnya. Kini terlihat persiapan konser Blackpink yang sangat meriah diikuti oleh para penggemar. Halo, sekarang kami sudah bersama dengan narasumber kami yang bernama Humaira dan Livi. Sekarang saya akan menanyakan langsung pendapat mereka tentang kegiatan produktif di akhir pekan hari ini. Jadi bagaimana kegiatan di akhir pekan hari ini menurut kalian? Kalau kami tadi pagi lari pagi mengikuti CFD ya, dan kami di sini mau melihat, kebetulan ada konser Blackpink, cuma hadir untuk melihat saja. Kira-kira kegiatan ini bermanfaat nggak untuk kalian? Bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita, bakar kalori. Ya, bermanfaat Pastinya ya, karena lari pagi kan pastinya sehat untuk kondisi tubuh kita ya, seperti itu. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Sekian, terima kasih. Dengan antusiasme masyarakat yang terus meningkat, kegiatan olahraga di kawasan Gelora Bung Karno saat ini menjadi contoh nyata gaya hidup sehat yang membudaya di kawasan perkotaan. Dari Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, saya Jihan, melaporkan untuk Lens Up. Terima kasih Jihan. Semangat luar biasa melihat dari masyarakat yang memadati kawasan Gelora Bung Karno. Dari suasana yang penuh semangat di Gelora Bung Karno, kini kita beralih ke tempat yang tak kalah menarik, namun dengan nuansa bersejarah. Masih di Jakarta Pusat, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi lahirnya semangat kebangsaan Indonesia, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini bukan sekedar tempat penyimpanan benda bersejarah, namun juga ruang pembelajaran yang menyimpan nilai perjuangan dan semangat persatuan bangsa. Berikut laporan lengkapnya bersama rekan kami, Rido. Terima kasih Sandi. Halo pemirsa, perkenalkan saya Rido. Kali ini saya berkunjung di Museum Kebangkitan Nasional yang berada di daerah Pasar Senen, Jakarta Pusat. Salah satu menjadi daya tarik utama museum ini karena menyimpan beragam macam sejarah yang ada di museum ini. Inilah Museum Kebangkitan Nasional. Dulunya, tempat ini merupakan stofia sekolah kedokteran bagi pribumi pada masa penjajahan Belanda. Setiap ruangan di museum ini seakan membawa kita kembali ke masa lalu, ke masa ketika ilmu pengetahuan dan kesadaran berbangsa tumbuh bersama semangat perjuangan. Kini, museum ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengenang sejarah, tetapi juga sebagai sarana edukatif bagi generasi penerus. Oke, di sini saya akan mewawancari seorang yang sedang PKH. Di sini saya boleh perkenalkan nama? Perkenalkan, nama saya Zaskia Arvina Fauzia. Oke, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang gampang. Yang pertama tuh, kenapa orang lebih memilih di museum ini di akhir pekan daripada di hari-hari biasa? Karena biasanya kalau di akhir pekan kan orang lebih sudah free ya dari sekolah ataupun kerja, jadi mungkin mereka lebih milih hari libur-liburnya untuk
mengisi dan mencari edukasi yang lain ke museum-museum. Oke, lalu yang kedua, kesan atau hal apa yang menarik di museum ini? Untuk hal yang menarik di museum ini biasanya pengunjung lebih tertarik ke salah satu koleksi di sini, yaitu alat pemecah kepala dan juga tengkorak manusia yang asli. Oke, segitu saja dari saya. Sekian. Kunjungan ke museum bukan hanya menjadi saran rekreasi, tapi juga bisa menambah wawasan baru terhadap sejarah. Dari Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat, saya Rido melaporkan untuk Lens Up. Terima kasih Rido. Melalui kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional, kita diajak untuk kembali mengenang semangat perjuangan para tokoh bangsa yang menyalakan api kebersamaan dan cinta tanah air. Dan setelah menelusuri nilai sejarah yang penuh makna, kini saatnya kita beralih ke suasana yang lebih santai, namun tetap seru. Masih di kawasan Jakarta, ternyata tidak hanya tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga berbagai kuliner yang menggugah selera. Mulai dari jajanan tradisional hingga makanan kekinian, semuanya dapat Anda lihat dan Anda rasakan di kawasan Gang Masjid Petukangan. Seperti apa keseruannya? Berikut laporan selengkapnya bersama rekan kami, Michelle. Pak Sandi, halo pemirsa, suasana di kawasan kuliner Gang Masjid terlihat ramai oleh pengunjung. Banyak pedagang yang membuka lapak mereka untuk menyambut para pengunjung yang datang berwisata kuliner. Bagi para pedagang, momen di akhir waktu kali ini merupakan waktu yang paling ditunggu karena mampu meningkatkan omset jualan yang secara signifikan. Aneka jenis makanan dan minuman dijajakan di sepanjang arena ini, mulai dari hidangan khas daerah, jajanan ringan, hingga minuman kekinian. Semua tersaji lengkap untuk memanjakan para pengunjung. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, aktivitas kuliner ini di akhir pekan juga mendorong interaksi sosial dan semangat kebersamaan antar warga, pedagang, pengunjung, dan pengelola area, saling mendukung untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan kawasan. Pemirsa, saat ini saya bersama Mas Farel di kawasan kulineran Gang Masjid. Sejak kapan Mas Farel berjualan di area kulineran ini? Saya berjualan semenjak 2 bulan yang lalu sih, dari bulan September. Bagaimana penjualan di akhir pekan dan hari biasa? Untuk penjualan di akhir pekan sama di hari biasa itu jujur beda ya. Untuk penjualan di akhir pekan jauh lebih beda dan jauh lebih besar daripada hari biasa. Apa manfaat Mas Farel berjualan di akhir pekan? Manfaat penjualan di akhir pekan sih jujur pendapatannya jauh lebih banyak yang tadi ya. Jadi omset yang didapat juga lebih banyak daripada hari biasa. Akhir pekan produktif seperti ini menunjukkan bahwa semangat, berusaha, dan kreativitas dapat muncul di mana saja, termasuk di kawasan seperti ini, di kawasan Gang Masjid. Selain itu, jadi sumber penghasilan, kegiatan ini menghidupkan suasana kota dengan kegiatan dan kebersamaan. Dari kawasan Gang Masjid, saya Michelle melaporkan untuk Lens Up. Terima kasih Michelle. Beragam kuliner yang tersaji bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga mencerminkan kekayaan cita rasa dan budaya Indonesia yang begitu beragam. Setelah melihat semangat olahraga di kawasan Gelora Bung Karno, mengenal sejarah bangsa di Museum Kebangkitan Nasional, dan menikmati kelezatan dalam jelajah kuliner di Gang Masjid Petukangan, kita diajak untuk memahami bahwa akhir pekan bisa menjadi waktu yang sangat bermanfaat, seperti menyehatkan tubuh, memperkaya wawasan, dan juga menyegarkan suasana hati. Semoga rangkaian berita hari ini dapat menginspirasi Anda untuk terus aktif, belajar, dan menikmati setiap momen dengan semangat positif. Saya Sani Nabila, mewakili seluruh tim Lens Up pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di program berikutnya dengan berita dan inspirasi menarik lainnya. Selamat berakhir pekan dan tetap semangat berkarya.